ketika di kota besar saya bisa menjadi diri saya sendiri gitu loh. Mau nggak pakai kerudung, mau pakai apa, orang jarang mau ngejudge gitu. Hanya untuk belajar bahwa kita tidak boleh menghakimi orang. Kamu bela-belain ya, nggak tinggal di Pamekasan, hanya belajar kan keanekaragaman begitu kan? Iya, jadilah diri sendiri gitu. Tinggalkan tempat tinggal kalian yang sangat konservatif bla bla bla. Bisa saja gitu kan, bisa saja. Kembali lagi. Semua orang pastinya sama seperti saya. Masalahnya saya tidak semua orang seperti saya. Teman-teman penyimak podcast mahasiswa, kali ini saya mengundang salah seorang perempuan asli Pamekasan tapi tidak tinggal di Pamekasan, tinggal di Malang. Dan satu hal yang membuat saya harus mengundang dia adalah saya melihat dia suka baca buku. Banyak sekali buku yang dibaca ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua juga saya minta pandangan tentang perempuan Madura, begitu kan. Nah, pertama-tama mungkin saya akan tanyakan dulu kuliahnya di mana? Saya kuliah di jurusan Teknik Biomedik, Fakultas Sains Teknologi, Universitas Airlangga. Itu pelajaran apa di situ? Belajar apa? Ya, jadi di sana itu belajar sebenarnya lebih ke teknik, Mas. Ke teknik, tapi UNER itu terkenal dengan kampus yang memiliki kemajuan dalam bidang kesehatan. Kan ya orang-orang tahu kalau kedokteran yang baik di mana, yang bagus di mana, di UNER. Nah, kalau jurusan saya ini lebih ke bagaimana kita mengembangkan sebuah teknologi yang akan dipakai untuk bidang kedokteran itu. Saya penasaran, skripsimu apa? Skripsiku, aduh, kalau nggak, aku rada-rada lupa ini, Mas. Bahas apa sih? Bahas, kan di jurusan saya itu ada dua, ada yang perangkat, ada yang untuk membuat alat, hardware atau software, terus yang kedua itu membuat suatu bahan, seperti misalnya implan tubuh, yang istilahnya artifisial, benda-benda artifisial, untuk mengganti beberapa anggota tubuh yang mengalami kerusakan, seperti itu. Itu yang dilakukan? Ya. Yang dibahas di skripsi juga soal itu? Ya, jadi seperti lebih ke nggak seberat, nggak sewah membuat ya, Mas. Maksudnya prototipe itu nggak semuanya gitu. Jadi misalnya kita meneliti bahan itu sendiri. S1 di UNER ya? Ya. SMA di mana? SMA saya di MAN 3 Malang. Sekarang jadi MAN 2 Malang. MAN 3 Malang. Ya. SMP-nya? SMP-nya saya SMP Plus Nurul Hikmah. SMP Plus Nurul Hikmah. Ya. SD-nya? SD-nya di SD Plus Nurul Hikmah. Oh, kenapa bisa MAN 3 di Malang? Berarti waktu itu sudah tinggal di Malang berarti? Iya, saya tinggal di Malang, tapi saya itu di MAN 2 Malang. Sekarang MAN 2 ya, Mas ya, soalnya sudah berubah. Tinggal di asramanya. Jadi saya waktu itu nggak tinggal di rumah orang tua, maksudnya kan di sana rumah ya, yang beli orang tua kan. Jadi tinggalnya di asrama. Seperti itu. Jadi lulus MAN di Malang, kuliahnya ke Surabaya? Iya. Di Surabaya bolak-balik apa tinggal di sana? Oh enggak, waktu di Surabaya waktu itu aku masih belum ke Malang. Maksudnya aku masih belum memiliki kepemilikan rumah di Malang. Jadi aku sering pulangnya ke sini. Jadi waktu MAN itu tinggal di asrama ya? Di asrama. Waktu itu belum ada rumah di sana? Belum. Kenapa bisa sekolah di Malang? Waktu itu saya ini lebih ke memilih ini, biasanya memilih sekolah gitu kan ya. Waktu itu saya SMP, apa sih sekolah yang terbaik gitu. Udah bisa memilih sekolah waktu itu? Oh ya bisa. Kenapa harus Malang gitu? Karena saya melihat sekolahnya, Mas, bukan kotanya. Waktu itu kan ya, waktu itu kan saya di SMP 05 gitu, dan alhamdulillah di sana saya termasuk siswa yang berprestasi lah ya. Ranking berapa? Ranking 1 terus saya di sana. Sejak baru sejak kelas 1? Iya. Oke, luar biasa. Kemudian lanjut di UNER ya? Iya, lanjut di UNER. Kemudian punya rumah di Malang saat itu juga, setelah kuliah ya? Ya, setelah kuliah. Yang punya rumah? Lebih tepatnya itu pemberian almarhum ayah saya. Oke. Nggak pulang ke Pamekasan setelah punya rumah? Sering pulang. Kalau misalnya orang sini merasa menyuruh saya pulang gitu kan ya, ada acara keluarga atau acara-acara lainnya gitu. Kegiatan apa di sana? Kegiatannya tuh biasa, saya masih nganggur ya, Mas, jadi saya masih pengangguran, tapi nggak apa-apa. Di sana saya
ini jadi ibu kos. Oh, jadi Karena ibu kos. rumah saya kan nggak banyak sih kamarnya yang dikosin gitu, tapi kan dikosin. Jadi rumah saya itu ada yang dikosin. Karena rumah saya deket kampus. Kos. Jadi ini ibu kos berarti. Valid ini berarti ibu kos berarti. Iya, Oke. tapi sekarang lagi rugi Mas. Karena Covid ya. Pandemi ya. Jadi Pandemi. orang-orang karena ngapain ngekos gitu. Kalau misalnya offline gitu kan ya Bisa. Kalau online nggak bisa kan? kalau online ya mending pulang, ngapain masih dari ngekos rumah di kan? Malang, ngapain masih bayar kos. Tapi kayaknya sebentar lagi masuk deh. Iya, sepertinya. Itu kabar gembira bagi ibu kos ya. Oh ya, tentu saja. Kabar gembira. Oke. Setelah lulus S1, tahun berapa lulus? Tahun 2019 Tidak ada rencana S2? ada rencana. Kemana? Waktu itu, waktu saya masih di kuliah ya Mas ya, saya masih memiliki angan-angan untuk bisa berkuliah di luar gitu. Kuliah di luar karena ya idealis ya, biasa Mas melihat sistem pendidikan Indonesia itu seperti ini gitu kan. Seperti apa maksudnya? Kalau saya sih pengen kuliah di luar negeri, satu ya tujuannya karena pengen liburan kadang. Oh ya, nggak apa-apa. Sambil berenang, minum air. Artinya kadang saya sebenarnya tidak bisa mengkaji secara detail bagaimana pendidikan di Indonesia. Dan saya belum berani misalkan berpikir pendidikan di Indonesia tidak bagus, dan karena mungkin saya tidak punya kajian tentang itu. Dan sampai hari ini juga saya tidak bisa membedakan apa baiknya pendidikan dalam negeri dan luar negeri. Kalau saya sih lebih, mohon maaf, bukan masuknya sistem, tapi ketersediaan sarana. Kan saya orang sains kan Mas, waktu itu kan sains teknik biomedik dan sangat-sangat sains, jadi harus memiliki sarana yang mumpuni kalau misalnya kita melakukan sebuah penelitian gitu kan. Dan saya melihat masih hanya ada beberapa kampus saja yang katakanlah memiliki sarana yang cukup gitu kan ya. Untuk bisa melakukan penelitian yang baik gitu kan. Jadi, misalnya sarana seperti apa yang dibutuhkan? Oh banyak. Kalau misalnya dari jurusan saya sendiri gitu ya, banyak sih Mas. Kayak alat-alat, kan kita kalau sains gitu ya, mau meneliti sebuah bahan. Jadi bagaimana bahan itu bisa digunakan dan bisa dikonfirm kalau bahan itu cocok untuk dijadikan sebagai misal implan gitu kan ya. Ya harus melakukan uji-uji. Nah, kayak gitu. Uji apa? Ada namanya. Ini kayaknya ini ya berbau ini kuliah banget ya. Misalnya uji FTIR gitu kan. Uji toksisitas. Nggak ada di alat. Ada, tapi namanya ada sih Mas, tapi kurang canggih. Dan kekurang canggihan sebuah alat itu akan mempengaruhi sebuah hasil kalau dalam jurusan saya gitu kan Mas. Dan akhirnya ketidaksempurnaan alat akan menghasilkan ketidaksempurnaan ukuran. Jadi dan akhirnya S2 punya cita-cita ke luar negeri. Karena kan waktu itu masih idealis ya Mas ya, suka baca waktu jurnal itu masih idealis. Juga. Iya. Sekarang udah nggak? Kalau masalah idealis apa dulu? Kalau masalah ilmu yang saya pelajari ya tetap. Nggak, maksudnya idealis. Mau lanjut S2-nya tetap idealis nggak? Enggak sih, karena ya ada rencana untuk galinir juga. Berarti mau ngambil di Indonesia? Ya mungkin. Oke. Ya mempertimbangkan sama biaya juga sih Mas. Tapi kan bisa beasiswa S2 kan? Bisa. Cuman belum tahun ini ya? Belum tahun ini. Kenapa nggak ngambil tahun ini? Masih kenapa harus S2? Santai-santai ya gitu ya? Iya, masih santai-santai. Dan kenapa harus S2 juga gitu? Iya, kenapa harus S2 gitu kan ya? Karena saya tidak menemukan terburu-buruan ya Mas ya. Maksudnya kalau masalah biaya bisa sih kapan aja, mau sampai habis lulus itu langsung langsung kejar tayang gitu. Tek langsung rapi rajin gitu ya. Itu bisa saja, tapi menikmati hidup. Menikmati hidup. Menikmati hidup. Lebih banyak menikmati hidup di Malang apa di Pamekasan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini di Malang sih Mas. Kalau di Pamekasan saya tidak merasakan menikmati hidupnya. Kenapa nggak bisa menikmati di Pamekasan? Kan asli Pamekasan, KTP Pamekasan. Ya banyak faktor. Misalnya saya juga sudah mulai kekurangan teman. Artinya teman-teman saya yang di sini itu mungkin sudah memiliki hidupnya masing-masing lah ya. Kerjanya di luar, sekolahnya di luar. Jadi
mau ngajak main siapa di sini gitu kan, seperti itu. Terus ya namanya juga saya seorang mahasiswa di Surabaya, di kota besar, dan saya juga banyak belajar, bukan hanya di dalam kampus saja, tetapi dalam lingkungan-lingkungan sekitar gitu kan. Nah akhirnya disitulah pasti semua orang, dan saya yakin ya, mahasiswa yang merantau keluar kota, apalagi mereka berkuliah di kota-kota besar, pasti akan ada perbandingan, Mas. Perbandingan antara kota yang dia kuliah dengan tempat dia tinggal, pasti ada perbedaan di situ. Sama seperti saya. Ya. Hasil perbedaan itu kemudian membuat kita memilih zona nyaman kita sendiri. Iya, zona nyaman. Itu termasuk zona nyaman ya, ketika kita merasa nyaman. Oke, nyaman di tempat perantauan daripada tempat di ini ketika pulang kampung. Sederhananya begitu. Jadi sudah memiliki zona yang lebih nyaman ketimbang tidak nyaman kan. Oh iya. Okay. Jadi apa bedanya Pamekasan dengan di Malang? Kalau dari saya sendiri ya Mas ya, perspektif saya sendiri itu, kalau di Pamekasan menurut saya kurangnya keanekaragaman. Keanekaragaman itu banyak hal yang nggak hanya agama, tapi kan ya sosial kultural juga kan. Terus akses mau belanja, akses mau misalnya di Surabaya saya sering tuh diskusi ya kayak komunitas tertentu, tapi yang memang terbuka dari umum itu banyak dari segala bidang gitu kan. Di kota-kota besar ya? Iya, di kota-kota besar. Kan ya itu pasti ada plus minus sih Mas. Di kota besar mau cari tempat untuk have fun, untuk kamu melakukan maksiat gitu kan. Bisa, tapi juga kamu bisa mendapatkan hal-hal yang akan membuatmu berkembang gitu lah ya. Mengisi intelektualitasmu gitu. Di sana lebih gampang. Kalau di kota-kota besar lebih gampang. Jadi memang kota-kota besar ini memang tadi akses memang lebih, akses jaringan juga keanekaragaman juga. Ya bisa diakui memang kota-kota kecil ini kan memang cenderung tidak aneka ragam gitu. Dalam arti sudut pandang, lingkungan kadang lebih dimonopoli oleh satu perspektif tertentu. Jadi itu yang tidak diinginkan gitu. Dimonopoli oleh suatu pihak yang memiliki kepentingannya sendiri ya Mas ya. Jadi pengennya keluar aja gitu ya. Iya. Kan karena saya melihat ketika daerah itu memiliki keanekaragaman, jadi mereka lebih terbuka Mas pikirannya, ya kan. Misal saya misalnya seperti ini gitu kan, pakai kerudung. Ketika di kota besar, saya bisa menjadi diri saya sendiri gitu loh. Mau nggak pakai kerudung, mau pakai apa, orang jarang mau ngejudge gitu. Karena mereka sudah terbiasa melihat keanekaragaman. Dalam bentuk apapun. Iya, dalam bentuk apapun. Tidak hanya agama gitu. Tidak hanya agama, social culture gitu kan. Melihat sosial status juga gitu. Karena mereka sudah terbiasa melihat perbedaan-perbedaan itu, makanya iya, itu ada sih kayak di teori sosialnya, tapi aku nggak paham itu kan. Aku kan hanya melihat fenomenanya aja gitu kan. Ketika orang melihat keanekaragaman, melihat perbedaan, orang yang terbiasa itu, lingkungan yang terbiasa melihat itu, jadi mereka menerima gitu kan. Dan memungkinkan ketika pulang ke Pamekasan. Dan kalau saya melihat di Pamekasan secara personal ya, secara pribadi, apa mungkin karena mereka nggak sering melihat perbedaan-perbedaan atau keanekaragaman, jadi ketika saya kesini aneh gitu kan. Saya bukan, karena saya ini misalnya seorang teman gitu teman dari teman saya bilang gimana, kok nggak kayak orang Pamekasan, nah kayak gitu kan. Pamekasan gimana katanya? Nah nggak tahu, makanya saya bingung Pamekasan emangnya kayak apa gitu, perempuan Pamekasan emangnya kayak apa gitu kan. Dan itu juga yang mungkin membuat kamu ya bukan tidak zaman dengan zona ini ya di Pamekasan ya, tetapi lebih ingin berkembang di luar. Iya, berkembang. Ingin menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Dan saya juga pasti saya punya harapan, karena toh ini juga kota kelahiran saya ya Mas. Betul. Suatu saat di depan Pamekasan juga memiliki keanekaragamannya tersendiri. Suatu saat ya. Suatu saat. Nggak tahu kapan. Masa yang masih panjang sekali. Iya, nggak apa-apa. Selama masih belum kiamat. Kalau saya menyadari misalnya memang penampilan-penampilan yang tidak umum cenderung menjadi perhatian. Mungkin faktornya adalah dia belum pernah ditemui gitu, dalam arti jarang gitu kan. Kenapa kok ada orang yang
penampilannya jarang sekali melihat orang yang penampilannya tidak biasa. Saya khawatir karena kultur sosial dimonopoli oleh satu perspektif tertentu. Dengan kepentingan entah tertentu, perspektif ya. agama atau apa begitu kan. Ya, saya kira tadi kamu sampaikan ada plus minusnya. Ya. Tetapi saya lebih kepada prinsip yang awal. Kita lebih ingin menjadi diri sendiri. Saya lebih sepakat itu. Iya. Karena memang hak prerogatif setiap orang kan. Iya, tentu saja. Untuk menjadi diri sendiri kan. Dan kamu memegang itu gitu ya. Iya, karena ya saya cuma punya diri sendiri, Mas, gitu kan. Terlalu lelah untuk mengikuti kemauan orang lain, capek. Pernah sebelumnya mengikuti keinginan orang lain apa? Oh iya, selama di sini ya pasti gitu kan. Kamu harus begini, cewek itu harus begini, umur 25 tahun harus menikah. Enggak, maksudnya saya nggak nikah gitu kan. Harus waktu itu ya saya sekolah sini ya, saya masih memakai jilbab. Sudah memakai jilbab, pakaiannya harus tidak longgar bla 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 kayak gitu-gitu. Okay. Nah. Tetapi kan itu tidak menolak ya, tetapi mungkin kamu melihat ada sisi yang orang lain tekan kepada diri kamu. Iya, karena dan bahkan waktu itu pun saya melihat itu bukan suatu penekanan, bukan sesuatu yang membuat saya tertekan. Bahkan, oh jadi kalau misalnya aku jadi cewek yang baik, saya mungkin harus seperti itu. Nah, kayak gitu. Apa istilahnya terhegemoni? Nah, itu aku nggak paham istilahnya. Jadi ya balik. Jadi arti saat itu kamu sudah merasakan ada hegemoni itu dalam diri kamu gitu. Saya merasakan itu ketika kuliah sih, Mas. Baru kuliah. Karena walau SMA sendiri masih belum ini. Karena SMA saya kan masih di kultur yang religius. Jadi yang mendorong kamu untuk memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu dari mana? Ya, selain dari lingkungan tadi misalnya. Dari lingkungan, baca buku tentu saja. Baca buku, terus ketemu sama orang-orang yang sepemikiran juga gitu. Yang dia tidak bukan tidak peduli ya, tetapi ingin lebih melihat posisi keanekaragaman sebagai gaya hidup begitu ya? Iya, sebagai pembebasan diri kita sih, Mas, lebih tepatnya. Karena ya ketika kita bebas melakukan apa saja kan, ya kita seneng dong gitu ya. Nggak merasa tertekan, nggak ada beban-beban, entah beban moralitas, entah beban apa gitu ya. Buku apa yang paling kemudian membuat kamu berpikir seperti itu? Sebenarnya buku itu nggak spesifik ya, Mas. Misalnya kenapa aku kayak tadi masalah keanekaragaman itu bukan saya langsung membaca buku tentang sosial kultural ini. Saya malah baca buku sains populer lebih tepatnya. Nah, saya melihat kalau saya setiap membaca buku sains populer saya banyak mengambil pesan, jadi ya be yourself gitu lah, be yourself, do your best kayak seperti itu, dan jangan pernah patah semangat dan jangan pernah melihat siapapun orang-orang yang ingin menjatuhkan mimpi-mimpimu seperti itu, dan terimalah keanekaragaman tadi gitu, karena dunia ini bukan cuman kita doang, bukan cuman orang di lingkungan kita, masih banyak orang-orang di luar sana yang sangat memiliki perbedaan yang sangat jauh dan kita harus memahami itu. Berarti emang ada perbedaan drastis ya ketika pulang ke Madura, ke Mekasan, lingkungannya tiba-tiba begini, ketika pulang lagi ke Malang, lingkungannya berbeda begitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Termasuk tapi pola komunikasinya. Tidak sekontras antara Surabaya Pamekasan gitu ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan asal kota saya kuliah Surabaya dengan Malang, tidak sekontras kalau pas balik ke kampung halaman sih, Mas, gitu. Tetapi memang lebih kan sama-sama kota besar, kota-kota yang banyak kota pendidikan, kan pendidikan otomatis memiliki mahasiswa dari segala penjuru kan. Jadi ya itu juga memiliki banyak keanekaragaman orang-orang kan. Okay. Jadi kalau misalkan kamu memandang hari ini, ya perempuan Madura seperti apa? Kalau misalnya saya memandang perempuan secara general ya, Mas ya, jujur saja saya sudah anggapannya saya tidak melihat orang itu baik mau secara moral, secara fisik, secara apapun gitu ya, bukan berdasarkan gender. Ya, misalnya orang itu baik bukan karena dia perempuan ya, karena orang itu baik gitu. Entah laki-laki perempuan. Entah laki-laki perempuan, karena semuanya pasti memiliki story-nya masing-masing. Kenapa sih laki-laki seperti ini? Laki-laki memiliki perilaku tertentu. Oke lah, misalnya ada yang menyebabkan
misalnya ya dalam lingkungan patriarki dia menjadi semena-mena terhadap perempuan gitu. Tapi sebenarnya di balik itu dia nggak tahu gitu kan. Sebenarnya bisa sih mereka menjadi lebih baik, lebih menghormati gitu. Saya melihat individu ya mereka karena mereka manusia bisa berubah, bisa berkembang lah istilahnya. Okay. Artinya lebih memandang manusia dari sisi moralnya. Iya, dari sisi tidak moral. Kepada gendernya ya. Iya, siapapun yang bisa berbuat baik, dia laki-laki, perempuan, atau agamanya apa, lebih kepada itu. Iya. Lebih kepada moral, dia baik, dia orang baik. Iya, kalau misalnya gitu. Baik, ya saya juga baik pasti gitu kan secara moral. Ya kalau misalnya kalian baik kepadaku, aku akan baik kepada kalian. Tapi tetap karena saya juga apa ya istilahnya, saya memiliki beberapa ilmu yang pada akhirnya menyuruh saya untuk memiliki berbuat baik duluan gitu loh. Ya kamu harus berbuat baik duluan biar orang-orang juga mengikutimu gitu. Juga mengikuti langkahmu seperti Oke. Sejauh ini apa efek dari kamu tinggal di kota yang sudah membawa kamu menjadi diri sendiri? Apa yang kamu capai hari ini? Biasa aja sih kan yang dicapai. Kalau yang mencapai minimal dari pemikiran apa yang hari ini tetap menjadi prinsip kamu tinggal di kota yang yang bebas membuat kamu menjadi diri sendiri gitu kan? Mengurangi judging mengurangi menghakimi orang lain aja sih. Itu justru pendidikan yang menurut saya pencapaian yang luar biasa. Oh ya? Ya, karena memang hari ini dengan surplusnya komentar di medsos, banyak orang kan punya definisinya sendiri gitu kan. Misalkan ada perdebatan tentang agama, mereka punya definisi sendiri apa itu agama gitu kan. Dan justru tidak ada judgement itu, ketika Pamekasan tidak ada judgement, itu merupakan satu kebaharuan menurut saya. Tetapi tapi sayangnya memang di Madura ini orang cenderung memonopoli, sekali lagi memonopoli dalam arti menghakimi banyak hal. Karena mungkin ada salah satu tokoh atau pemikiran atau paradigma yang disentralkan di situ. Saya melihatnya begitu. Makanya pelajaran yang paling berarti hidup di kota besar memang kita memaklumi apapun itu, gitu kan. Iya. Saya tidak pernah tinggal di kota besar. Nggak pernah sama sekali. Tetapi saya belajar dari buku. Buku yang kemudian membuat saya tidak boleh menjudgment seseorang adalah bukunya Muhammad Al-Fayyad, Derrida. Jadi di situ ketika kamu menemukan kebenaran itu harus diragukan. Jadi ketika orang mengatakan misalnya yang baik adalah ini begitu ya, saya meragukan itu. Gitu. Makanya sampai hari ini saya mengambil jarak kepada penghakiman. Takut apa yang saya pikir tidak benar kan begitu. Dan itu berharga. Dan itu menurut saya pendewasaan juga. Gitu, kan? Tentu saja. Dan kamu tentu berkorban banyak untuk itu. Oh ya. Sekali lagi hanya untuk belajar bahwa kita tidak boleh menghakimi orang, kamu bela-belain ya, nggak tinggal di Pamekasan hanya belajar kan negarawan begitu kan? Karena orang tidak melihat itu. Ya, artinya banyak orang tidak melihat bahwa pergaulan itu sangat penting bagi pendewasaan pikir kita kan begitu kan? Iya. Sampai kamu tinggal di Malang gitu ya? Ya terlepas karena saya udah lama ya, maksudnya jarang pulang ke Pamekasan. Seperti Mas Ongki tadi bilang, kalau misalnya nilai yang berlaku, moral yang berlaku di Pamekasan itu merupakan monopoli suatu pihak yang ingin mengambil kepentingannya untuk diri sendiri, saya nggak tahu. Maksudnya sistem politik saya di sini saya juga istilahnya bodo amat. Karena saya memang ya di sana apa yang terjadi di sana tidak mempengaruhi apa yang saya lakukan sekarang gitu kan. Waktu saya di kota lain, bukan di kota Pamekasan. Nah, ini juga ada satu hal yang mungkin Mas, saya sampaikan untuk menjadi seperti saya, tinggal di kota besar, memiliki kebebasan, menikmati keanekaragaman dan segala halnya, dan kita akhirnya bisa belajar banyak hal untuk menuju proses kedewasaan. Itu tidak ucuk-ucuk, mudah, dalam proses yang mudah. Dan untuk saat ini saya akuin ya, to be honest, saya memiliki privilege seperti itu. Privilege yang dimaksud? Dalam segi modal. Mau seidealis apapun orang mahasiswa, mau tinggal di mana, ya katakanlah banyak kok teman-temanku di Malang juga, orang Madura yang tinggal di Malang, terus mereka bilang mau nanti kalau habis lulus
mau balik, nggak mau balik. Nah itu kan juga jadi oke. Jadi mungkin kan mereka sudah mempertimbangkan, sudah mulai membandingkan tempat tinggal mereka. Ya seidealis apapun orang-orang kalau tidak memiliki modal, modal apapun, modal sosial, modal material, modal simbolik, terserah. Ya susah Mas. Susah dalam arti dia bisa terjebak ke dalam banyak hal. Iya, dalam banyak hal. Okay. Mungkin dengan modal yang tidak cukup besar, apapun itu, terus dia memaksakan diri untuk pindah tempat tinggal gitu ya, tempat untuk meneruskan hidupnya, itu bakal susah, pasti ada kesusahan ya, dimana dunia kita apalagi Indonesia juga masih termasuk yang sistem, kalau saya juga konsen terhadap sistem perekonomian sih sebenarnya. Sistem ekonomi kita kapital, kalau nggak punya modal banyak hati-hati gitu kan ya. Betul. Seperti itu. Jadi artinya memang tidak ujub-ujub begitu, kemudian juga tidak sembarang perempuan bisa kemudian bisa di posisi kamu kan gitu. Jadi saya ya kadang mau nulis status bisa sih Mas gitu, mau mengajak jadilah diri sendiri gitu, tinggalkan tempat tinggal kalian yang sangat konservatif bla bla bla, bisa saja gitu kan, bisa saja. Kembali lagi tidak semua orang posisinya sama seperti saya gitu. Masalahnya saya memiliki privilege dan tidak semua orang memiliki privilege yang sama. Jadi artinya disitulah kita juga harus melihat privilege masing-masing ya. Oh ya. Keadaan jangan memaksakan begitu ya. Jangan memaksakannya itu tadi, nggak mau mengejudge. Jadi itulah artinya bahwa kamu hanya belajar untuk tidak menjustifikasi orang lain ya sampai harus. Saya pikir mungkin karena itulah sebenarnya orang juga tidak betah tinggal di kampungnya karena terlalu radikal gitu justifikasi yang diberikan terhadap diri seorang, dan itu mahal harganya. Iya. Kan begitu. Modal kan? Itu modal. Iya. Jadi beberapa tahun kamu tinggal di kota besar dihitung aja. Iya. Berapa modal mentalnya, modal materialnya begitu sampai akhirnya punya prinsip seperti itu. Tentu saja. Gitu. Dan tentu ya perempuan-perempuan di Madura ya harus menjadi dirinya sendiri sesuai kapasitas dia gitu kan, sesuai kemampuan mental dia begitu kan. Tapi kan sekali lagi memang prinsip yang paling penting hari ini adalah ya bagaimana caranya kita tidak terbiasa menjudge gitu ya. Iya. Itu yang hari ini tetap ada. Saya yakin misalnya ini ditonton banyak orang bisa menjustifikasi macam-macam. Oh ya, tentu saja pasti ada yang nyinyir kayak gitu-gitu. Makanya di kota besar justru udah biasa kan. Iya udah biasa. Keanekaragaman, orang terbuka. Dan emang hari ini saya sih sebenarnya kalau mau dikasih pilihan tinggal di Madura ketimbang kota besar emang lebih baik di kota besar. Cuman persoalannya adalah modal mental juga harus disediakan, modal material juga disediakan. Dan sepertinya Mas Oki juga orang penting ya di sini ya. Jadi kalau misalnya meninggalkan Pamekasan ya harus meninggalkan semuanya ya Mas ya. Tidak orang penting juga gitu kan. Cuman podcastan aja di Pamekasan. Gak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Mildaya diskusinya. Terima kasih sudah datang ke podcast mahasiswa. Tentu teman-teman khususnya perempuan sekali lagi hanya untuk profesional saja gitu. Iya. Kalau mau tinggal di kota-kota besar. Ya mau melihat orang perempuan Madura gitu ya. Mau pakai embel-embel just be yourself. Tidak semudah itu Ferguson. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman.